Museum itu terkesan ambisi pribadi, bukan untuk kepentingan rakyat secara umum. Meskipun mengatasnamakan demi memajukan pariwisata untuk ekonomi rakyat, kan itu semua bahasa-bahasa yang sudah memuakkan rakyat. Museum SBY Ani bukan untuk rakyat, bukan program berkualitas, tapi cuma ambisi egois. Ditulis oleh Abu Daeng Al-Makassari dari siwot.com. Ambisi dan ego pribadi klan Cikea sangat kental sekali. Pembangunan Museum SBY Ani sangat jelas bukan untuk rakyat, meskipun Pemprov Jatim berharap museum ini akan menggerakkan ekonomi masyarakat. Apa menariknya Museum SBY Ani sehingga banyak orang yang mau datang? Saya kira yang tertarik hanya orang-orang SBY yang terpaksa ikut suka apa yang disajikan SBY. Andai saja museum itu menampilkan kasus Mangkrak Hambalang secara detail, pasti banyak yang akan hadir untuk menyaksikan kebenaran yang sesungguhnya. Ataupun kasus Senturi, pasti menarik sekali. Tapi kalau melihat foto-foto dan benda-benda koleksi khas orang kaya, ya rakyat mah ogah. Seberapa pentingkah Museum SBY Ani bagi negara? Bisakah negara maju dan menyelesaikan masalah-masalah sosial yang selalu saja bertambah? Bisakah museum itu mendatangkan devisa yang melimpah sehingga ekonomi meroket? Saya kira para bule dari mancanegara lebih tertarik wisata panorama alam yang eksotik dan budaya serta peninggalan-peninggalan sejarah bila dibandingkan dengan museum yang dibangun hanya untuk membesarkan ego pribadi atau keluarga. Apalagi kalau museum itu hanya berkisah tentang kehidupan kesenangan mereka berdua atau keluarga Cikea saja. Rakyat mah ogah. Mending memajukan wisata alam seperti Bromo, Semeru, Kelut, Pantai Klayar, Pantai Watu Karung atau Monumen Jenderal Sudirman, Pemandian Banyu Anget, Pantai Teleng Ria, Pantai Serumi, Goa Gong, dan lain-lain. Tempat wisata itu semuanya bermanfaat dan perlu pengelolaan yang lebih maksimal. Tentu saja bagus buat masyarakat daripada buat museum yang hanya memamerkan galeri koleksi pribadi dan framing pencitraan agar berharap semua kasus-kasus di zaman kekuasaannya bisa redup dan hilang begitu saja. Rakyat Indonesia tidak akan mau lupa, menolak lupa, atas segala kasus-kasus yang masih perlu ditelusuri dan didalami lebih lanjut. Dan terkait duit 9 miliar yang heboh itu, bagi SBY duit dengan sejumlah itu sangatlah amat kecil. Ya, kayak beli cemilan gitu. Bayangkan saja, sesuai data dari LHKPN bahwa kekayaan SBY tahun 2014 tanggal lapor 5 November, yaitu lebih dari 25 miliar. Catat, itu dari tahun 2014 dan itu yang tercatat. Apakah ada yang tidak tercatat? Sekarang sudah tahun 2021. Apakah bertambah hartanya lagi? Belum lagi AHY, Ibas dan beberapa koleganya. Jadi kecil sih kalau 9 miliar untuk tambahan buat bangun museum. Beda dengan rakyat kecil seperti saya, dapat 100 juta sebulan aja sudah sangat alhamdulillah. Wow banget. Tapi kenapa sampai Pemprov Jatim dikaitkan? Apakah agar kesannya bahwa Museum SBY Ani itu sangat penting sampai Pemprov Jatim ikut membantu? Apa Pemprov Jatim tidak terkesan abai para rakyat kecil sementara sangat peduli pada hal-hal prestisius? Atau bisa jadi ini permainan SBY saja? Bisa saja kan? Sehingga ingin menimbulkan kesan bahwa museum itu wow gitu, padahal isinya ya nggak menggairahkan bagi rakyat. Tapi menurut kabar berita seperti yang dimuat Kompas bahwa asal-usul dana 9 miliar rupiah dalam APBD Kabupaten Pacitan yang diberikan kepada Yudhoyono Foundation itu, Bupati Pacitan Indarto mengatakan bahwa pernah mengusulkan dana bantuan itu kepada pemerintah Provinsi Jatim. Pemprov Jatim ternyata mendukung usul dari Pemkab Pacitan tersebut. Oleh karena itu, Pemprov memberi bantuan, namanya bantuan keuangan khusus kepada pemerintah daerah untuk pembangunan museumnya Pak SBY, terang Indarto. Catat pemirsa, museumnya Pak SBY. Museum untuk rakyat? Bukan kan? Pemprov Jatim juga telah mencairkan dana bantuan keuangan khusus itu pada 9 Desember 2020. Setelah dana itu cair, Pemkab Pacitan memasukkan dana tersebut ke dalam APBD 2021. Wow, luar biasa. Jadi meskipun telah dicairkan Pemprov Jatim, dana 9 miliar itu belum diserahkan ke Yudhoyono Foundation. Indarto menegaskan, masih ada urusan administrasi yang perlu diselesaikan sebelum dana itu dikirim. Lalu, menurut Bendahara Umum Partai Demokrat Renville Antonio membenarkan Yudhoyono Foundation mendapatkan dana hibah dari Pemprov Jatim untuk pembangunan museum itu. Katanya SBY tak pernah meminta. Ya masa sih orang kaya minta-minta, apalagi cuma 9 miliar saja. Kalau orang kaya yang korupsi kayaknya sih ada ya. Jadi mau minta atau tidak minta itu nggak penting. Pemprov di sini pun kesannya cuma pro SBY atau orang kaya, bukan pro rakyat. Tentu Pemprov punya kewajiban kepada rakyatnya daripada mengurusi museum pribadi SBY, meskipun SBY mantan presiden. Ada atau tidak ada museum itu, nama SBY tetap tercatat sebagai orang yang pernah jadi presiden RI. Jadi nggak perlu-perlu amat sih. Yang perlu itu museum nasional yang memuat sejarah para presiden. Yang terpenting adalah bagaimana rakyat bisa diperhatikan dengan segala macam pelayanan yang berkualitas. Museum itu terkesan ambisi pribadi, bukan untuk kepentingan rakyat secara umum. Meskipun mengatasnamakan demi memajukan pariwisata untuk ekonomi rakyat, kan itu semua bahasa-bahasa yang sudah memuakkan rakyat. Rakyat nggak mau lagi dikibulin dengan hal-hal yang unfaedah.
Yang pusing adalah siapa lagi kalau bukan Anies dan orang yang sangat mengharapkannya maju pilkada. Kalau Anies tidak maju bisa pusing kepalanya. Kalau pilkada dilaksanakan tahun 2024, Anies harus istana tutup pintu undang-undang pemilu dan pilkada. Ada yang pusing 7 keliling. Ditulis oleh Syardi dari siwa.com. Istana diketahui menutup pintu untuk revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Usulan revisi UU tersebut muncul lewat pembahasan RUU Pemilu. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan pemerintah tidak berencana merevisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Pemerintah tidak menginginkan revisi dua undang-undang tersebut ya. Prinsipnya ya jangan sedikit-sedikit itu undang-undang diubah. Yang sudah baik ya tetap dijalankan, kata Pratikno. Jadi sudah ditetapkan di tahun 2016 dan itu belum kita laksanakan pilkada serentak itu. Masa sih undang-undang belum dilaksanakan terus kemudian kita sudah mau mengubahnya? Apalagi kan undang-undang ini sudah disepakati bersama oleh DPR dan Presiden, makanya sudah ditetapkan, kata Pratikno. Dari awalnya memang pemerintah tidak berniat merevisi undang-undang pemilu maupun pilkada. Artinya revisi kedua undang-undang tersebut bukan usul dari pemerintah. Pemerintah tidak mau mengubah undang-undang yang sudah diputuskan tapi belum dijalankan sampai habis masa waktunya. Ini artinya bakal ada yang pusing dan menggoreng isu ini. Yang pusing adalah siapa lagi kalau bukan Anies dan orang yang sangat mengharapkannya maju pilkada. Kalau Anies tidak maju, bisa pusing kepalanya. Kalau pilkada dilaksanakan tahun 2024, Anies harus nganggur 2 tahun. Ini waktu yang sangat lama untuk meredupkan popularitas Anies. Yang menggoreng isu ini pasti sudah bisa ditebak apa maunya. Mereka bakal mengkaitkan ini dengan upaya menjegal Anies. Ini mudah di-counter. Istana pun sudah menjelaskan dengan baik. Undang-undang pilkada disahkan tahun 2016, sedangkan Anies masih belum tahu nasibnya gimana saat itu. Gorengan berikutnya adalah undang-undang ini adalah upaya memuluskan langkah Gibran yang diyakini akan ikut jadi cagup DKI selepas dari Solo. Ini juga mudah di-counter dengan baik. Mas Gibran masih jualan martabak tahun 2016, jadi pengusaha, enggak ada kebayang jadi wali kota Solo, kata Pratikno. Gorengan berikutnya adalah undang-undang ini juga bertujuan untuk memberikan waktu kepada Mensos Risma untuk menunjukkan kinerjanya kepada masyarakat sebelum ikut calonkan diri di Pilkada DKI Jakarta. Alasan mereka adalah kalau pilkada dilaksanakan tahun 2022, maka Gibran ataupun Risma akan mencalonkan diri di Pilkada DKI selanjutnya. Tidak punya cukup waktu untuk melangkah. 1 tahun rasanya terlalu singkat untuk mengambil batu loncatan, sekaligus akan terlihat sangat ambisius. Kelompok sebelah bakal menggoreng isu ini dengan tema nafsu berkuasa yang sangat overdosis. Logika ini benar, tidak salah. Tapi yang jadi inti permasalahan adalah undang-undang ini disahkan pada tahun 2016. Tidak ada yang tahu pasti nasib Anies dan Gibran pada waktu itu. Dan undang-undang ini masih berjalan separuh, yang artinya sangat lucu kalau harus direvisi. Justru yang mengusulkan revisi undang-undang ini yang patut dipertanyakan motifnya. Dikit-dikit undang-undang diubah. Apakah ini mau memuluskan langkah Anies? Anies didukung oleh kelompok sebelah, tapi langkahnya akan sangat berat. Salah satunya adalah pesaing kuat yang lumayan banyak. Kedua, karena undang-undang pilkada dan pemilu meski ini lebih kepada faktor ketidakberuntungan soal waktu saja. Di luar Anies nyaris tidak ada sosok kuat yang bisa diharapkan kelompok sebelah. Yang kuat itu rata-rata adalah pro kubu pemerintah. Kalau Anies tidak diorbitkan, maka mereka tidak punya harapan lagi. Anies adalah the only one and the only hope. Tanpa Anies, mereka tumbang. Jadi sampai sejauh ini ada 3 isu yang digoreng untuk mendiskreditkan pemerintah, yaitu isu buzzer, isu UU ITE, dan revisi UU Pemilu serta Pilkada. Isu-isu ini tidak terlalu serius, masih skala ringan. Ini mungkin karena pengaruh ormas sebelah yang sudah dibubarkan. Jadi bisa dikatakan mereka sering membuat sebuah isu jadi panas. Mereka lah yang sering mengekskalasi sebuah isu hingga ke tahap resah. Tanpa mereka, suhu politik terasa sangat sejuk. Kalaupun ada isu, suhunya tidak sepanas biasanya. Cuma ada perang narasi dan saling counter. Tidak ada demo-demoan tak jelas, apalagi pengerahan massa untuk menunjukkan kekuatan dan arogansi. Jadi, bagaimana menurut Anda?